Iya, Ada iya. Ibnu, Pak selamat malam Bobom. Ibnu. Iya, Ibno, iya. Hmm. Tadi Sofiatul Malam kemana? Ibnu. Saya masuk karena Ya, ngeliat halo. dia, Malam, pengen Bang denger Bom. dia tausiah. Mau tanya apa Ibnu? Ini ada Mbak Uti, ada Raja Kafir. Tanya silakan. Enggak sih Pak, enggak nanya sih Pak. Mau tanya apa? Yesus atau Isa lah. Jadi mata-mata aja, Ibno. Enggak sih Ibnu Pak, jadi mata. enggak mau nanya sih Pak. Tadi kan sudah saya sampaikan Pak. Kalau nggak mau nanya, saya yang nanya nih. Kalau Ayo, Bukan Pak. Kalau- Enggak gitu. Gimana? kalau Ibnu nggak nanya, saya paparkan dulu tentang Isa ini dulu, Pak Bom. Sebentar Pak, sebentar. Jadi gini Pak, tadi kan oke lah. Jadi gini Pak, intinya kan saya di sini kan tidak mau tadi kan sempat terjadi apa ya, terlalu debat terlalu keras gitu ya. Saya kan enggak lah, saya nggak mau begitu. Intinya gini Oh, Pak. tadi habis debat ya, rame ya tadi ya? Iya sama Pak Saya telat Cila masuk. tadi. Oke. Oh, tadi saya telat Tapi masuk. kalau di sini Wah, nanti rame. debat lagi saya keluar dulu Pak Bom. Saya kalau debat saya keluar dulu. Jadi gini Pak Bom, intinya ada ataupun tidak ada, saya di sini kemudian tidak akan membandingkan gitu loh. Cuman kalau emang tidak ada itu sudah tidak apa-apa kan gitu Pak Bom. Makanya kan tadi kan Pak Nabi bilang tidak ada, terus siapa itu? Pak Silar juga bilang tidak ada, saya bilang ya udah nggak apa-apa kan gitu Pak. Cuman kalau kemudian mau bertanya kalau di Al-Quran seperti apa ya saya terangkan di sini kan gitu. Cuma kalau tidak ada yang nanya ya sudah kan gitu Pak. Iya, kamu tadi tidak Bukan, membandingkan, bukan, bukan. tetapi kamu tadi mengambil kesimpulannya tidak ada di Alkitab, artinya Al-Quran itu tidak menjiplak dari Alkitab, begitu kan? Ayo. Saya sih kemudian belum menyimpulkan seperti itu Pak, belum menyimpulkan seperti itu. Cuman setidaknya bagi saya sebagai seorang Muslim gitu Pak, kan Pak, saya setidaknya ada pegangan lah. Oh ternyata tidak selamanya gitu loh Pak, tidak selamanya kemudian. Oke gini Pak Umar, memang ada kemudian yang di Injil ada, di Al-Quran tidak ada. Emang ada, saya akui itu kok Pak. Semua ulama, semua kiai mengakui, oh ya itu memang di Al-Quran tidak ada. Kita akui tidak ada Pak. Cuman memang ada yang di Al-Quran ada, di Injil pun tidak ada. Kan di situ clear juga gitu loh. Dan saya di sini tidak kemudian. Jadi sebenarnya ya emang sama-sama ada yang tidak Itu ada, tambahan ada yang aja. tidak ada yang ada. Jadi kan Kalau di Injil tidak ada, Halo? tapi di kitab kamu ada berarti tambahan. Tambahan. Yang nggak ada di tempat kita itu ini ya, Zulkarnain, Khidir, Su'eb, siapa lagi tuh nama-nama itu? Anu, Khidir, yang tadi Zulkarnain, Idris. Su'eb, Ibnu. Uzair, Ibnu, itu nggak ada di Idris. tempat kita. Idris, Ibnu. Nabi Idris. di kitab kamu ada penjelasan Idris, penciptaan ya. dunia enggak? Idris, Hari pertama apa, hari kedua apa, ada nggak di kitab ada kamu? Pak, ada. Ya, silakan kitab apa ya? Ada tapi beda Pak. Ayat justru Pak Bom, ayatnya kalau yang itu aku harus cari dulu tuh. Saya belum ini. Cuma kalau yang itu Pak, yang tadi Pak Bom, yang mengenai sebelum. Hari Jadi gini, pertama Pak, apa yang diciptakan? Sorry ya. Hari pertama apa yang diciptakan? Menurut yang kamu baca. Wah, justru saya kalau itu saya ngutang dulu Pak. Saya nggak hafal tuh. Loh, Tapi ada kamu Pak, setahu aku ada, kuasai, saya pernah kamu baca belum itu. kuasai Al-Quran baru kamu mau belajar Alkitab gimana sih? Pak Ibnu. Halo Bukan, Pak Ibnu. Iya, itu saya yakin ada. Cuman saya nggak hafal ayatnya gitu loh Pak. Makanya kan nanti kalau saya cari ada ketemu gitu. Pak Ibnu, Cuman gini Pak, enggak sebentar Pak, teman-teman, sebentar. Maksudnya gini loh. Kalau emang tadi Clear bilang tidak ada, maksudnya gini loh Pak. Kalau di versi Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi cerita begini Pak, ayatnya nanti bisa dilihat sendiri, itu ayat 30 sampai ayat berapa. Jadi gini Pak. Jadi kalau nggak salah di beberapa literasi Islam, sebelum ada manusia di bumi Pak, itu kan ada kayak jin itu Pak, banyak jin kan. Dan itu memang sering berperang Pak, sering bermasalah lah. Kemudian suatu ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku mau menciptakan khalifah, mau menciptakan pemimpin di bumi gitu kan. Malaikat itu ini redaksinya di Al-Quran kurang lebih seperti itu ya. Malaikat bilang kepada Allah gitu, loh bukannya nanti banyak terjadi bunuh-bunuhan, kamu nggak ngerti lah, saya lebih ngerti. Allah berfirman seperti itu gitu kan. Kemudian setelah Allah menciptakan Nabi Adam ini dari tanah kan,
Kemudian Allah kemudian diajari kepada Adam nama-nama benda gitu kan. Setelah itu malaikat disuruh sujud. Iblis pun disuruh sujud, tapi iblis menolak gitu loh. Nah, setelah itu barulah kemudian dia menolak. Nggak ada iblis. Iya, iblis menolak, Pak. Iblis menolak gitu loh. Enggak, maksudnya gini, Allah tidak pernah nyuruh iblis sujud, Pak. Nggak ada kata-katanya iblis disuruh sujud sama Adam tuh nggak ada. Lanjut. Sedikit saya share screen ya Pak Sang ya, sebentar Pak. Muncul nggak Pak? Al-Baqarah 34. Ya bukan. Kurang gede Pak? Cukup nggak Pak? Ya udah. Cukup Pak? Ya. Nah kalau kita baca dari ayat 30 Pak, kan ceritanya begini Pak. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah, pemimpin di bumi. Mereka berkata, apakah kau hendak menjadikan orang yang merusak? Maksudnya dalam artinya jin Pak ya. Ini kalau dalam beberapa tafsir itu jin Pak. Karena sebelum ada manusia di bumi itu sebenarnya udah dihuni oleh bangsa jin gitu Pak. Nah, terus kan sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang Tar dulu, stop. Pak Ibnu, pelan-pelan dulu Pak Ibnu. Ya. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ini yang hendak dijadikan khalifah di bumi siapa? Manusia. Manusia Pak, manusia. Ya Adam itu Pak, Nabi Adam. Nah, lalu kenapa kamu lari ke jin? Merusak dan menumpahkan darah di sana, maksudnya gimana? Adam bisa Jadi jadi gitu, Pak. khalifahnya Gini jin. Pak, kan gini lah. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ini kan mereka berkata, kan ini sebenarnya malaikat Pak. Mereka berkata, maksudnya malaikat. Iya. Kan? Itu conversation antara malaikat dengan Allah SWT, ya kan? Ya. Nah, terus Ya. mereka berkata, siapa ini mereka ini? Mereka berkata, iya malaikat ini Pak, malaikat kan berkata, apakah engkau hendak menjadikan Apakah orang yang engkau merusak? hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Itu Iya. siapa yang dimaksud? Iya maksudnya gini loh Pak. Maksudnya Iya, jelaskan tafsir siapa yang dimaksud di situ, yang merusak itu siapa? Sedangkan manusia belum Nah, justru, diciptakan Pak, tapi udah dibilang merusak. Sebelum adanya Adam, sebenarnya di bumi itu sudah dihuni oleh para jin Pak gitu loh. Iya, oke, tahu. Nah, terus? Sedangkan makanya kan di sini malaikat berbilang kan, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Kemudian Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke, lanjut ya. Kemudian ke ayat Ntar dulu, Pak. satu ayat belum, jangan lompat-lompat dulu. Satu ayat itu dulu kita bahas. Ya. Belum dipahami gimana sih? Aku hendak menjadikan khalifah di bumi, artinya manusia yang dimaksudkan. Oke? Ya, gimana Pak? Aku hendak menjadikan khalifah di bumi itu maksudnya manusia kan? Maksudnya manusia Ya, akan Adam dijadikan itu, Pak, khalifah di Adam. bumi. Ya manusia. Iya, manusia. Artinya pembicaraan kan belum ada manusia, benar nggak? Betul. Betul. Oke. Terus lalu malaikatnya berkata nih, seakan-akan protes. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan manusianya belum ada, kenapa bisa merusak? Kan karena yang diprotes malaikat ini kan yang akan dijadikan khalifah itu gitu loh. Kenapa kamu bawa ke jin atau ke Gondoruo gitu loh? Nggak nyambung. Pak Omar. Itu kan Oke. perkataannya, Ya, Pak. apakah engkau hendak? Jadi itu ceritanya tuh malaikat tuh bilang, Allah kalau bikin orang tuh bakal bikin rusak gitu loh Pak. Ya jadi itu kayak semacam nubuat begitu loh bagi malaikatnya. Ya, Gitu. artinya malaikat sama dengan pengetahuan Allah Tuhan dong. Dia tak mengetahui masa yang akan datang. Dia bisa mengetahui karakter manusia akan merusak. Benar nggak Betul, Pak Pak? sang penggugat? Nggak ada kan ngomong ini orang satu Pak, si Adam itu.
Dia cuma mempertanyakan Ini mempertanyakan kelakuannya belum- Allah itu. Ini ceritanya ayat ini Adam belum diciptakan Pak penggugat. Iya, Jadi kita harus belum. pelan-pelan menyimak. Iya, makanya. Nah, ini kan malaikat protes tuh ke Allah SWT. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak dan menumpahkan? Artinya orang yang akan diciptakan nanti ini, yang akan dijadikan khalifah di bumi ini akan kerjanya merusak dan menumpahkan darah. Oke. Artinya pembunuh, Boleh saja nggak Pak? gitu loh. Lalu si Ibnu membawakan itu yang merusak itu dan pembunuh itu jin, kok lari ke jin. Sedangkan ini berbicara manusia, penciptaan manusia akan penciptaan manusia. Iya boleh saja nggak Pak? Paham? Ya, Karena silakan, dijelaskan di situ, aku mengetahui sedangkan kamu tidak. Artinya malaikat tidak mengetahui apa-apa di sini. Tetapi malaikat bisa menuduh engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak. Pak Omar, biarkan dia menjelaskan dulu. Oke, boleh Oke, saja Pak oke, Omar. lanjut. Oke, Pak. Iya, Ya. oke Pak Omar. Jadi untuk tafsir ayat ini Pak, mungkin saya juga sebagai seorang awam mungkin barangkali salah Pak. Cuman kalau nggak salah yang pernah saya tangkap itu memang sebelum di dunia ada manusia itu memang sudah ada kelompok jin Pak, dan jin itu kerjanya memang sering berantem, sering ya istilahnya kalau kita bahasa manusia menumpahkan darah lah Pak, perang terus gitu loh Pak. Itu yang mungkin dari pemahaman si malaikat loh kan, cuman karena ya orang ini maksudnya itu Pak, teman-teman memang itu Ibnu. kepada jin. Bentar Ibnu, kamu Oke. tahu nggak kalau jin itu punya ulama? Kamu tahu nggak Ibnu? Kalau jin Nggak, itu punya ulama nggak jin itu semuanya, ada, Pak. kamu tahu nggak Jangan kamu? dibawa Ini dengan pertanyaan yang jangan bawa ke pertanyaan lain dulu, Pak. Ini dulu, Pak ya, Mas. Silakan, Ini silakan. antara Bukan, sebenarnya gitu loh Pak. Iya, Sebenarnya jangan gitu, Pak. Halo? diajukan pertanyaan lain dulu. Pak Omar. Ini Pak aja Omar, belum kelar. Pak Oke, Omar. lanjut dulu. Pak Omar, boleh nggak Pak? Saya Oke. selesaikan sampai ayat yang terakhir Pak. Paling ada 3 ayat kalau nggak salah. Jadi kita mulai ini Pak ya. Biar clear Pak. Boleh nggak Pak? Ya, silakan Oke, Pak. oke, lanjut. Nah, silakan. Oke. Jadi intinya gitu Pak ya. Anda menjadikan orang, nah itu kan malaikat kan komplain tuh. Benar Allah berfirman, itu sudahlah kamu nggak ngerti apa yang kamu nggak ngerti lah gitu lah. Iya. Terus Mm-mm. setelah Adam tercipta Pak, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat Pak. Stop dulu. Sebentar Pak Ibnu. Sebentar ya. Oke. Mohon maaf nih Pak Ibnu. Ini Oke. kan dia ajarkan semua nama benda pada Adam. Ya. Semua nama-nama ya kan? Ya. Ngapain Allah nanya sama malaikat? Oke, ya justru makanya kan ada di kelanjutannya ada Pak. Saya lanjutin dulu Pak ya. Halo? Ya udah lanjut. Pak ya, Sang. lanjut. Nah, jadi gini Pak. Dalam artian kenapa Allah nanya ke malaikat? Itu sebenarnya Allah lagi ngetes Pak, gitu loh. Makanya kan kalau kita lanjut ke ayat selanjutnya kan, malaikat sebutkan nama benda ini semua ini jika kamu yang benar. Malaikat menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau lah yang mengetahui, yang bijaksana. Malaikat intinya nggak tahu lah. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu malaikat, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Udah kan? Terus, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Jadi, setelah itu Pak, setelah itu kan, sebentar Pak, ini terus langsung Pak, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada sesukamu. Tapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang yang zalim. Terus gini Pak, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian lain, dan kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Terus kemudian Allah menerima beberapa kalimat dari Tuhannya,
Lalu dia pun Allah akhirnya menerima tobatnya, Pak. Allah menerima tobatnya Adam. Ya, di situ kan. Terus Allah berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Makanya kemudian disinilah petunjuk-petunjuk inilah yang kemudian bagi seorang muslim, ya ini Al-Quran gitu loh, Pak. Intinya di situ Pak, intinya Pak. Boleh coba Oke, naik oke. ke ayat Selamat yang hidup, tadi, Pak Ibnu. Sebentar. Kemana Pak Saya Sinar? mau- Boleh sebentar Pak, bentar. Boleh coba naik ke ayat yang Siapa tadi dulu yang saya dulu sebentar. Yang malaikat disuruh sujud menyembah Adam itu. Iya, kalau kita kan terbalik ya. 34, Kalau 34. kita malaikat, ya sebentar. Kalau kita malaikat itu menyembah Enggak. malaikat Sebentar, ya. menyembah kepada Adam, yang menolak kan iblis yang nggak mau menyembah manusia. Ya, Nah, Pak kalau Ibnu kita itu kan maksudnya terbalik. yang Al-Baqarah 34 tadi, Pak. Oh, oh, oh. Al-Baqarah 34 tadi itu ya. Iya, Al-Baqarah 34. Halo, gimana Pak? Iya, Minta tampilin lagi tuh yang Al-Baqarah 34. yang itu ya Pak sang penggugat ya, yang Ciler, Yang masih naik malaikat. anu ya, Ciler. kenapa? Yang Bilang malaikat pesannya disuruh menyembah Adam. Oh itu iya, yang iya, 34. itu. Coba tampilkan lagi Pak Ibnu. Halo Pak Cilar, intinya saya di sini tidak mau berdebat Pak. Intinya sih emang diakukan seperti ini. Enggak lah, Pak. siapa yang mau berdebat Pak? Kita kan ada yang mau Bertanya, kan? Kita kan ditanyakan. bahas-bahas tanpa tadi kan nggak mau nanya. Giliran kita yang nanya, Pak. Oke, nggak usah ditampilkan. Setelah malaikat disuruh menyembah Sebentar, Adam, Pak. setelah malaikat disuruh sujud menyembah Adam, kan Udah muncul iblis belum, Pak? belum, Belum. Oh, oh, oh. Ini ya, muncul ya? belum. Belum. Muncul Pak. Pak Bom Bom bisa bantu munculkan Pak Bom Bom. Pak Bom coba. Pak Bom. Waduh, kita tinggal tidur kayaknya nih. Pak Bom Bom. Pak Bom. Coba bacakan aja Pak Ibnu, bacakan yang 34. Pak Ibnu. Pak Ibnu, apa layar mau ditampilkan Iya, kan? Pak. Tampilkan layar mana? Iya. Tampilkan layarnya Pak yang Ibnu punya ya? iya. Nah. Nih, Ibnu punya ya. Ya, Ibnu punya ya. Sudah itu Ibnu? Ah, udah. Oke, lanjut ya. Belum itu Pak. Nah, ini. Oke. Dan dalam kurung ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat. Kami ini maksudnya Allah ya Pak ya. Pak Ibnu. Iya, betul. Nah, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis, ya kan? Ia menolak dan menyumbangkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Nah, di sini kan jadi pertanyaan kita satu. Pada saat iblis ini menolak dan termasuk golongan yang kafir, ini kan kejadian di surga kan ya? Pada saat itu ya. Iya, betul. Iya, Ah. surga. Nah, pada saat ini iblis itu dibuang dari surga ya Pak Ibnu ya? Halo? Halo? Halo, dengar Pak? Iya. Halo. Itu akibat ayat itu kan iblis kan menolak. Apa hukuman Iya. buat dia Pak? Dibuang dari surga ya? Nah, di situ aku kurang tahu Pak. Cuman kalau dari 7 ayat ini intinya Coba Iblis- kayak 35-nya Pak. Kayak 35-nya kita coba sebentar, cari tahu. Oke. Ya. Dan Dan kami kamu berfirman. ah, Jadi kemungkinan gini Pak Cilar. Halo Pak. ya. Ya mungkin saya salah tafsir Pak, kan harusnya ada tafsir beberapa ini ya. Ini sih kemungkinan jadi Adam ini berarti hidup satu ruangan apa dengan si iblis ini Pak gitu. Adam ya. Di Karena surga. di sini kan
karena kan di sini kan Adam kan disuruh tinggal di surga nih. Terus kan akhirnya kan diperdaya sama iblis, Pak. Kan padahal Allah udah ngomong janganlah kamu Ya, dekati coba. pohon ini nanti kamu. Ya, coba turun ke bawah lagi, Pak. Ayat 36. Nah, kan lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan Berarti dari segala setan masuk kenikmatan. surga nih, Pak. Setan masuk surga kalau gitu ya. Justru makanya tadi kan saya bilang, Pak. Jadi Enggak, ini kan kejadiannya saya- di surga, Pak. Setannya Ya. masuk surga kalau gitu. Bisa, Pak. Setannya ada di surga, Pak. Setan ada di surga. Justru, Pak. Gimana? justru Nah. Pak, makanya justru betul setuju. Saya nggak tahu Pak itu lingkungan surga atau lingkungan apa, saya nggak tahu lah yang pastinya itu. Coba ayat sebelumnya, Pak. Ayat 36-nya, Pak. Ayat 35-nya, Pak. Naikkan, Pak. 35, oke. Ya. Ini, Pak. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Kan di surga kejadiannya nih, Pak. Di bawah dia Betul, diperdayakan oleh iblis, berarti diperdayakannya di surga gitu, Pak. Ya makanya kan tadi saya bilang, Pak, kalau lihat dari konteks ayat ini berarti dulu ya, kan kita berberita dulu, Pak. Cuma kan emang saksinya nggak ada seorang pun di antara kita, kan nggak ada yang jadi saksi Enggak. kan. ibaratnya. Ya memang tidak ada saksi. Kalau Bapak bilang saksi, Yang nggak ada saksi, Kita nggak- tapi nggak kan kita akan bisa ada yang memahami percaya. tulisan. iya. Kan di sini, Pak, kita baca baik-baik ya. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat dalam kurung berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dalam kurung tetapi, janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Berarti kan di surga nih, Pak. Pohon itu juga di surga. Jangan ditutup dulu, Pak. Ah, oke. Coba ke bawah, Pak. Ke bawah. 36-nya, Pak. 36, oke, 36. Ya, ya. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga. Kan kejadiannya kan di pohon itu kan masih di surga, Pak. Berarti ini setan masuk surga gitu, Pak. Oke. Jadi gini, Pak Cilar. Ah. Jadi tadi kan sudah saya sebutkan, Pak ya. Tapi ini nanti tolong di cross check, Pak, barangkali saya salah. Ah. Jadi kalau dari beberapa literasi Islam, Pak, sebelum di dunia ada manusia kan adanya jin dulu, Pak. Jin. Nah, ada satu jin, Pak, yang dia tuh selalu beribadah sangat apa ya, sangat tekun, Pak. Nah, ketika dia beribadah sangat tekun, itu dia sampai dia akhirnya ke surga, Pak. Itu jadi ceritanya begitu. Itulah yang kemudian Oh, jadi disebut iblis. jin yang beribadah itu yang memperdayakan manusia ini, Pak, karena dia masuk surga gitu. Ya, jadi gini, Pak. Jadi kan jin ini karena dia sering beribadah akhirnya jadi sombong, Pak. Karena si Adam ini diciptakan dari tanah, dia dari api, tapi pada Di satu sini nggak ketika- ada. Di sini nggak ada jin, Pak, yang ada saya. Ibnu, kita kan di sini untuk mencerdaskan orang. Janganlah pakai katanya atau cerita-ceritanya. Kamu tunjukkan dalilnya. Jadi kita semua di sini jadi pintar, tercerahkan gitu loh. Kalau kamu memang nggak ada dalilnya, jangan pakai kata cerita-ceritanya. Oke? Itu tafsir. Ya makanya kita baca Ya, tunjukkan konteks dalilnya, ayatnya tunjukkan saja. dalilnya. Kita baca Yang konteks tertulis ayatnya ini saja. aja kamu nggak ke babak belur menjelaskannya, apalagi yang nggak ada tertulis. Ya sudah. Ah, Saya tidak bisa jelaskan, Pak. Oke ya. Biarkan Clear ya. Pak Ibnu Saya menjelaskan tidak bisa dulu. jelaskan karena saya orang bodoh. Oke ya. Sudah kan, Pak Omar? Saya tidak bisa jelaskan, Pak. Saya orang bodoh gitu aja ya, simpel toh. Ya terserah Bapak, Ya, kita kan menanya, Pak. Iya, Pak, udah. Jelaskan, Diskusi terus santai, apa Pak. gunanya ditampil? Bukan Pak Cilar, Enggak, maksud saya gini loh Pak. Tadi kan dia mau menjelaskan itu setan itu katanya jin yang beribadah makanya bisa masuk surga. Tapi kan katanya kalau ditunjukkanlah dalilnya gitu loh maksudnya, biar kita cerdas. Pak Ibnu, sebentar Pak Bobo. Pak Ibnu, Ya intinya segini, Pak. Ya gimana, Pak? Ayo media, bantu Ibnu ini mau media. tampilin lagi Media. ayatnya tadi Pak. Yang mana, Pak? Yang tadi yang Al-Baqarah 34 tadi ya. 34. Oke, 34, Pak. Kita diskusi santai Ini, aja. Iya kan, Belum kalau ada. saya kalau memang tidak bisa kan memang bilang tidak bisa, Pak. Iya. Oke. Nah ini ya. Iya Pak. Ini bukan, Pak. Iya betul. Pak Ibnu tahu nggak ini ayat ini ya Al-Baqarah 34 terus ke bawah ini. Saya tuh banyak nemuin yang ganjil-ganjil nih Pak. Ah gitu, Pak. Maaf ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa, Iya. Pak, santai. Menurut santai. pendapat saya aja ya.
Iya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Emang iblis sama malaikat sama, Pak? Ya justru Pak, kan tadi saya udah bilang Pak. Jadi kalau saya tidak bisa menampilkan ininya Pak, tafsirnya. Cuman Iya. jadi gini Pak. Iya nggak apa-apa. Saya cuma mau menunjukkan hal-hal yang ganjil aja gitu loh. Kalau menurut saya ini, ya. Pak. Iblis Ya, ini oke. Pak, iblis ini adalah golongan jin Pak, golongan jin yang sudah beribadah beribu-ribu tahun Pak. Kemudian dia akhirnya masuk ke dalam surga Pak, gitu loh Pak. Iya, tapi kan dia bukan malaikat. Beda. Tapi posisinya karena dia mungkin sudah beribadah maksud Pak sang penggugat itu Pak Ibnu, ini Ya. kan yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam itu kan malaikat Pak. Ya. Tetapi Bukan kenapa iblis yang disalahkan? Iblis kan nggak disuruh Pak. Harusnya kan begini, misalnya Pak, ini maaf ya, kalau misalnya mau nyalahkan iblis nih, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat dan iblis, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Nah, iblis salah Pak. Tapi di sini kan perintahnya hanya kepada para malaikat. Tetapi kenapa iblis nggak sujud? Nah, terus yang kedua pertanyaannya Pak, kenapa sampai malaikat ini harus sujud? Sujud itu menyembah kan Pak ya? Sujud kepada Adam. Kenapa? Itu yang saya tanyakan tadi. Padahal yang saya tahu di ajaran Bapak itu hanya boleh menyembah kepada Allah SWT. Ini kenapa Allah berfirman supaya malaikat menyembah Adam gitu loh Pak. Apakah malaikat ini Tuhannya itu Adam gitu? Pak Ciler. Ya, Pak Ciler. Ini kayaknya kita harus nanyanya sama golongan ulama Pak. Pak Ibnu ini kan golongannya golongan jemaat. Kita cuma menunjukkan hal-hal yang aneh. Mungkin Pak Ibnu bisa nyatet Pak ya. Pak Ibnu boleh nyatet. Ya, boleh tanya ke ulamanya, bantu Pak. Iya. Tanyakan kepada ulama. Boleh saja bukan Pak Ciler. Ya, boleh silakan. Kalau bisa jawab silakan. Oke, jadi gini Pak. Mungkin sama pertanyaan saya sama Pak sang penggugat ya Pak ya. Oke, jadi gini Pak. Iya sama. Memang tadi apa yang disebutkan Pak Ciler betul. Jadi memang tidak ada kemudian ayat di situ yang menunjukkan iblis sujud. Memang tidak ada karena di sini malaikat. Cuman di sini cuma di firman di ayat ini cuma menunjukkan mereka pun sujud kecuali iblis. Saya nggak intinya itu Pak. Intinya iblis tidak mau. Saya nggak tahu apa kemudian iblis disuruh atau tidak. Saya tidak tahu. Cuman di sini tertulisnya kecuali iblis. Ya kan? Ia menolak dan menyombongkan diri. Gitu Pak. Itu kan ya. Jadi, terus kalau mengenai masalah sebenarnya iblisnya benar itu. Sebentar Pak. Terus kalau pertanyaannya, loh, kok kamu kan menyembahnya bolanya kepada Allah? Nah, di situ saya tidak bisa jawab Pak. Karena apa? Sebentar, sudah. Anggap aja closing. Nggak usah tanya. Hanya gampang aja. Ini sudah biar nggak usah. Dan tadi saya dengar itu kepala saya sakit. Saya udah minum obat malaria, tambah lagi minum panas. Aduh, Pak Bom. Saya malah belum apa anak Pak. Sebentar. Lagu dulu Pak. Saya udah minum. Kilir udah kasih lagu itu, tambah lagi. Ibnu, saya mau tanya aja Ibnu. Enggak, saya belum jawab. Dia rewawa lagi nih. Iklan dulu. Nggak usah itu pertanyaan. Ini Ibnu, saya tanya gampang aja dulu. Jadi Pak, jadi kemudian gini Pak, ini yang kemudian manusia. Jadi di sini Pak, jadi di sini kemudian iblis itu seakan-akan kayak ada dendam kesumat gitu loh Pak. Makanya dia memperdayakan si Hawa ini gitu loh Pak. Itu sih. Iyalah Pak, dendam nggak disuruh sujud dimarahin. Si Hawa Pak, mana ada Hawa di Al-Quran Pak? Iya, tapi intinya kan suka nambah-nambahin Ibnu ini. Jangan nambah-nambahin lah Pak, nggak ada Hawa di Al-Quran Pak. Iya, makanya tadi juga intinya gini Pak Cilar. ada. Intinya gini loh Pak Cilar. Intinya gini Pak, tadi saya mau menunjukkan, kan tadi saya sudah bilang Pak, ada yang di Al-Quran ada, di Alkitab tidak ada. Ada yang di Al-Quran tidak ada, di Alkitab ada. Jadi intinya itu sih Pak, bukan kemudian kita saling ini yang enggak. Bukan itu maksud saya. Iya kan Bapak bilang memperdayakan si Hawa di Al-Quran. Enggak ada Hawa di Al-Quran Pak, saya udah baca. Saya setuju. Iya saya setuju ya. Ya udah, saya malas kalau gitu. Oke, makasih.
Aduh. Santai aja Pak Ibnu lagi. Ada yang komentar begini loh. Coba teman-teman ada yang komentar begini loh. Hancur. Masa dibilang Pak Bobo yang minum kicik ompah. Aduh. Itu Masa fotonya, Pak Bobo Pak. bisa makan begini loh, begini loh. Ah. Tuh. Masa dibilang Pak Bobo sekian gitu. Jangan Aduh. pakai gelas Pak, jangan pakai gelas. Biar jangan pusing, kita Langsung nyanyi aja. dulu lah, Pak. Lagu dulu sepupu, Sebentar, lagu-lagu. sebentar. Oke ya Pak, Bang Bobo terima kasih Pak. Saya udah tunjukin. Tarik dong, tarik dong, tarik tuh. Ah, gimana sih Ibnu nih? Ibnu, Pak Tuh. Ibnu itu kan lagi Sabar. diskusi santai. Pak. Saudaraku, saya mau tanya Ibnu, manusia diciptakan dari apa Ibnu, menurut Al-Quran? Dari tanah Pak. Oke. Kalau setahu saya belajar itu banyak macam. Ada dari air, ada dari tanah liat kering yang diambil dari lumpur hitam, ada dari debu tanah, ada dari bahan yang tidak sama sekali, ada dari apa ya, manusia dari air mani atau sperma. Menurut Ibnu mana yang benar? Ya Contoh intinya ayat kalau di ini. Al-Qur'an ada berarti ya saya imani Pak, gitu aja. Semua kok ini? Contoh ini Ibnu. Ini nih ya. Coba Ibnu baca. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Berarti kan termasuk manusia dijadikan dari air. Betul Ya nggak? kan gini Pak, itu bisa jadi tafsir ayatnya adalah manusia atau kehidupan di dunia itu tidak akan hadir kalau tidak ada air Pak, kan gitu. Contoh nih, kita tidak ada hujan 10 tahun aja tuh. udah mati semua Pak. Kami menjadikan, bukan kita Paul, kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Makanya saya bingung, saya tanya Ibnu, nih, menjadikan segala sesuatu. Ya tadi kan Nah, saya sudah jawab Pak. Iya ini salah, kamu jawab salah. Bagaimana tanya jawab lain, kok jawab lain? Ini loh, Pak kami Bombom. menjadikan sesuatu. Pak Bombom, coba tanyakan Nah, tanyakan Ibnu itu bidadari dari apa, itu ciptakan dari apa? Oke, itu pertama dari air. Terus sekarang ini Al-Quran 15. Pak Bobo, gantian senanya boleh nggak Pak? Hah? Gantian senanya boleh nggak? Ganti channel. Gantian saya nanya boleh nggak? Pak Bombom udah dikuncingin setan tuh telinganya. Saya ganti channel. Ya habis itu. Nih, Mo. Ganti channel. Nih. Saya suka ketawa dia. Ibnu, coba lihat ini Ibnu. Iya Pak. Tunggu, kami benar-benar menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam. Betul kan? Betul Pak, betul. Setuju. Oke. 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 Terus saya mau lihat di Al-Quran ini. No. Ya. Saya tanya Mama aja. Markibong ini. 96. Kok hafal Pak Bombom ini? Saya belajar. Udah pintar belajar. Pintar dia. Udah kalah nih. 96 ayat. Pak jangan Ayat diborong satu nih. semua Pak Bombom. Alkitab jago, Al-Quran jago, nanti kami kerjanya apa Pak? Nih. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat 2 ini. Dia ciptakan manusia dari segumpal darah. Loh, kok segumpal darah? Katanya dari Iya kan, tanah, kok segumpal darah? proses terjadinya bayi kan sebelumnya kan segumpal Loh, darah dulu. bukan. Gimana sih? Tadi kan dari tanah, ini sekarang ini. No, Tuhan menciptakan. Oke lah Pak, saya tidak bisa jawab Pak. Oke. Tapi Oke, saya dah. percaya Al-Quran itu benar gitu aja Pak. Nggak bisa jawab. Oke. Nah, aku kasih lagi ya. Nah, aku tanya aja. Sekarang saya Bro. boleh nanya nggak Pak Bombom? Kamu. Taruh lu. Aku Saya kan sudah tidak bisa jawab Pak. Sebentar lu. Nah, santai aja bro, santai. Itulah istimewanya Islam Pak Bombom, saking lengkapnya. Ya. Semua diborong maksudnya. Semua diborong. Karena Pacilan. Kan dia bilang itulah istimewanya Islam katanya kan gitu. pada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan dari air.
Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmur. Ya punya lah, tahu lah. Ya silakan itu. Oke, oke. Kamu Saya juga mau nggak bisa nanya jawab dulu, sama aja. Ya silakan. Iya Pak, saya nggak bisa jawab Pak. Enggak kan? Tanya sini, tanya ya sudah. Tanya aja sama orang. Saya jadi pusing lagi. Saya udah minum kina kan bikin telinga saya Ciler, makanya telinga saya nggak tuli-tuli karena minum kina. Bunyinya. Aduh, bong-bong nih, agak gitu malam. Kina. Kayaknya tidak sangat tuli. Boleh saya tanya nggak Pak Bambang? Silakan tanya sama teman-teman Boleh, boleh. Nanti boleh, kalau ini boleh. mau saya jawab. Pak Timothy ini udah ini ya, aktif ya? Pak Timothy. Yang Saya ada juga ini, Pak Pak Timothy tidur ini. Bukan Pak dia Timothy. ketawa. Dia ketawa. Oh ya Pak ada. Timothy tutup. Silakan. Pak Silakan. Timothy nggak ada. Pak. Iya. Oh, ada. Jadi gini Pak Bambang, Ya, saya silakan. tanya gini Pak Bambang. Kenapa ya Pak di Alkitab Injil itu ada kata-kata bunyi begini Pak, wahai Bani Israel gitu Pak. Tapi di Al-Quran Pak tidak ada satupun ayat yang menyebutkan wahai orang-orang Arab, itu tidak ada Pak, tidak ada. Tapi kalau di Injil banyak sekali ayat yang menuliskan wahai Bani Israel. Tapi kalau di Islam di Quran menyebutnya apa? Wahai manusia, wahai orang yang beriman, wahai orang kafir. Tidak ada Pak menyebutkan nama kaum, tidak ada Pak. Jadi saya Gampang berpikir itu dari Jap. jangan, Kasih. Pak. Kasih ayatnya, kasih ayatnya. Ibnu, Zaman kasih dulu ayatnya. itu Ibnu. Arab belum ada. Dulu. Zaman Israel itu Arab belum ada, Ibnu. Tenang dulu, Bentar, Pak. tenang. Ibnu kan tanya sama Pak Bobom. Ibnu. Iya Pak, ya Pak. Ya, kamu tunjukkan di ayat mana yang katakan wahai Bani Israel. Mana dulu? Pak Bobom biar sakit tapi saya pusing. Nggak ada kayaknya wahai Bani Israel, nggak ada. Tahu. Nggak ada, saya pusing saya. Banyak Pak, Gimana? banyak Kalau ayatnya, Bani Israel boleh, tapi kata wahai Bani Israel nggak ada. Pak. Enggak, jadi gini loh, Pak. Bani Israel ada. Kasih Iya, betul, ayatnya, ada kan? Ibnu. Kasih Nggak, Ini ayatnya. ayat Pak. mana? Kalau kamu Sebentar. bilang banyak, satu aja. Mana ayatnya? Biar dibukakan. Itu aja. Iya. Karena Ah, di jadi Al-Quran itu ini. tidak ada Pak kata-kata yang Iya, menyebutkan ayatnya orang Arab, mana, tidak ada, Ibnu? gitu. Ayat di Alkitab itu mana? Oke, Wahai ada. Bani Israel mana? Saya nggak tahu. Saya itu gini, Ibnu. Saya kalau kamu bicara Alkitab, kalau nggak ada saya bingung. Saya kayak orang keplinger, kepalaku sakit. di Kasih di aja Alkitab ayat. Sebenarnya, Pak, di saya Alkitab carikan, Pak. hanya Ibnu, di Alkitab hanya satu kali disebut Bani Israel, Kejadian Iya, 46 ayat 8. Hanya satu kali. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang Iya, ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Hanya satu kali. Lanjut Pak Bambam. Itulah. Makanya tidak Pak Timothy. Tapi tidak ada kata-kata wahai Bani Israel. Nggak ada kata wahai. Wahai. Kalau wahai itu begini, Ibnu. Wahai itu gini. Hai. Nggak cocok. Tapi lucu. Jadi inget kayak abang, bener kayak abang. Matius 5 ayat, Pak. Iklan. Aduh. Iklan. Iklan. Bercanda ya Pak Ibnu ya. Terus deh. Pak. Hah? Bagaimana? Matius 10 Pak, Matius 10 ayat 5 Oke. 6 Pak. Yo, masalah tongkat ya. Tanya masalah tongkat ya. Ibnu. Iya di sini Tuh, itu. tertulisnya gini Pak. Hmm. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Pak, gitu Pak. Oh, gampang itu. Matius 10 ayat Yang wahai berapa? Yang wahai Gampang Bani itu. Israel tadi mana? Yang wahai Bani Israel tadi. Matius 10 ayat berapa? Kok jadi lompat ke yang lain? Iya Apa, benar. Ibnu? Matius 10 ayat berapa? Ayat 5 sampai 6 Pak. Oke, aku dulu. Yang wahai Bani Oh. Israel tadi mana Pak Ibnu? Itu bunyinya wahai domba-domba Israel itu. Wahai domba-domba Israel. Oke, Matius 10 ya. Matius 10 kenapa? Ayat berapa? Ayat 5 ya? Ayat 5 Pak, ayat 5. 56 tuh, 5. Dia Ya, nanya kenapa? Doditan dulu kayaknya. Ayat 6 itu Pak.
Ya kenapa? Ini ya? Iya pak. Ya kenapa? Mana ada wahai, Sudah. wahai Bani Israelnya mana? Bukan, jadi Nah, gini pak. sudah, Bung. kan? Saya pikir. Kau udah tahu enggak, dia punya pertanyaan. Tar. Ibnu, kau tanya Ya, ini, jadi- saya tahu kau mau lari kemana. Saya tahu kau mau lari kemana. Kau bicara sudah. Ya sudah. Tadi kan- Langsung bicara dah. Tanya dah. Teman Iya, diam ya. jadi gitu loh pak. Ya udah. Jadi gini Ya loh pak. udah. Dalam artian, jangan-jangan sih dalam artian ini tuh agama hanya untuk Bani Israel gitu loh pak. Jadi, karena di Al-Quran tidak ada kemudian menyebut nama suku bangsa, tidak ada pak. Itu pasti menyebutnya manusia. Kamu mengerti domba nggak? Kamu ngerti domba nggak? Bicara sudah. Yang pertanyaannya apa? Silakan pertanyaannya. Silakan. Iya, pertanyaan saya kan Ayo. gitu pak. Dalam artian Pertanyaan apa? Ini- Domba hanya dari Israel. Domba dari Bukan. Israel, begitu? bukan gitu loh Oke. pak. Bom. Yang Ya domba tanyakan dari kan- Israel. Tanyanya apa? Silakan. Iya, maksudnya Domba gitu, dari Pak. apa? Tanya aja. Dari nggak ayat, apa-apa. dari Nanti ayat gua ini, jawab. dari ayat ini Hmm. yang saya tangkap gitu loh pak. Yang saya tangkap kok Hmm. seakan-akan si Yesus ini atau Isa ini itu diutus kepada orang Israel gitu pak, bukan kepada seluruh Jangan bilang manusia Isa. gitu. Ya udah. Oke. Yesus, Tuhan Yesus. Kamu bukan baca Isa. sini ya. Bukan Di Isa sini ini. Yesus katakan, kamu pergi aja kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sudah paham? Sudah? Sudah? Ingat ya, Karena di gini, sini Pak, ada Bung. kata domba-domba. Domba-domba adalah pengikut Kristus. Kristus adalah kasih. Ya. Domba-domba yang hilang dari umat Israel, berarti domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nggak bisa Bukan umat orang manusia, Pak. Kristen. Bom. Iya, dengar dulu. Gimana saya belum bicara kau udah potong? Gimana saya mau jelaskan? Berarti domba-domba dari Israel. Berarti hanya dari kandang Israel. Paham nggak? Oke? Paham ya? Paham, Saya kasih paham, contoh paham. nih. Paham, Oke, Pak. sini, Berarti sini, cuma sini. untuk orang Israel Oke. loh ya. Diam dulu. Jody. Gimana sih? Tuh, diam dulu. Marahin lu, marahin lu. Saya marah kau ini. Nih, ini Israel ya. Ini Israel ya. Oke? Ini kandang ini, khusus orang Israel. Israel. Nih kau lihat Bobo. Diam dulu. Kau tadi baca di Matius 10 nih, oke? Kita lanjut di Matius nih. Matius 15 ayat 26. Ini kata Yesus ini. Nih, oke? Sama nggak? Mana? 26, 25, 24. Nih, 24 ini. Coba Ibnu baca ini Ibnu. Ini yang lebih jelas, harusnya kamu ambil ayat ini. Jawab Yesus ya. Betul nggak? Ibnu. Tuh. Ya lah pak. Ah, ini. Ibnu lihat baca ini. Jawab Yesus apa nih? Coba tolong baca ini. Tolong baca ini. Oke? Oke pak. Coba baca ini. Nah, ini. Ayo. Ya itu pak. Iya, baca dulu. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Betul nggak? Betul pak. Jadi hanya dari 12 suku Israel ya? 12 suku ya? Betul nggak? Betul pak. Oke, suku. Nih kamu lihat foto saya dulu. Kamu lihat foto saya jelaskan. Ini no. 12 suku ya. Ini 12 suku ya Israel ya. Oke, sip. Oke. Ini kandang ini. Kandang domba ini. Oke, sudah. Ini firman Tuhan ini. Ini firman. Ini Yesus. Oke, nih satu cepat aja nih. Nih, kandang ini firman Yesus ya. Oke. Oke, sip. Oke. Ya, otak itu buka. Pak Bobo menjelaskan. Oke, baik. Mantap. Nah, ini ayo nih. Jawabannya ada di sini. Belajar di Bobo ini enak loh. Ibnu, itu si Don Ditan nggak usah lewat WA atau lewat telepon, suruh masuk aja sini gabung rame-rame. Daripada dia ngajarin kamu terus suruh nanya sambil telepon sambil StreamYard. Ibnu coba baca dari ini lagi Ibnu. Nih Ibnu. Tuh. Apa kata Yesus ini tulisan merah ini? Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan yang satu gembala. Tuh. Oke pak. Oke. Nih.
Nih udah. Nih, Pak Bom ganti nih. Nih, ini bom ini dari kandang luar masuk ke sini nih, ke sini. Udah paham ya? Karena saya dengar kata Yesus, jadi aku pergi ke sana. Udah satu ayat ya. Ini ayatnya kedua nih. Nih. Oke. Ini loh. Nggak nyampe kelihatannya Pak, otaknya Pak. Nggak apa-apa, belajar ini. Kita beritakan hijau nggak apa-apa, Pak. Nih, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel ini, nih. 12 suku Israel ini, nih. Oke, Ibnu baca ya. Ini. Oke, nih, suku-suku Yehuda, 12.000 nih. Semuanya ya, ini domba-domba dari Israel yang diselamatkan. Nanti Ibnu baca ayat 9-nya nih. Nah, nih. Ayat 9 ini siapa? Nah, Pak Bom, teman-teman yang lain nih. Orang-orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Nah, ini, tuh. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa. Ayo, dari suku. Nah, suku termasuk saya, suku Toraja. Pak Ciler, suku Padang. Nah, dari ini, kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun domba palem di tangan mereka. Nah, Pak Bom diselamatkan karena Pak Bom domba yang bukan dari kandang Israel. Karena Pak Bom mendengarkan suara Yesus, makanya Yesus adalah Bapa Gembala. Kami datang sesuai dalam Yohanes 10 tadi, ya, Yohanes 10 ayat 16. Gitu tuh, paham ya? Nah, oke, silakan tanya lagi, tuh. Halo Pak ya, oke. Halo. Tanya lagi, sudah clear ya? Kami ini memang bukan domba dari Israel, tapi kami diselamatkan karena mendengarkan. Untuk itu Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah seluruh dunia murid, jadi seluruh bangsa jadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke? Kalau Matius 2 gimana Pak? Pak Matius Bom, 2, Pak. Pak Bom, Matius 2 Pak ayat Bom, 5, Pak. Pak Bom. Ibnu, Halo Pak. Ibnu, itu si Don Ditan Halo. suruh masuk aja Ibnu, daripada telepon kamu terus. Kamu Enggak, nanya ke saya dia. nggak nanya Pak. Iya, saya nggak tahu. nanya Pak Dodi kok. Saya bisa lihat dari sini. Kamu jangan macam-macam sama saya, itu aja. Paling tidak mana Rewawa? Pak Bom. Dulu yang Pak Dodi itu masalah Mental kali. haji. Kan udah sekarang tidak membahas haji, Pak. Tadi paling itu sudah masuk, kemana dia? Oke deh Pak. Tanya apa lagi? Tanya apa lagi? Ya, tanya apa lagi? Yang Matius ini Pak, Matius 2 ayat 5 gimana Pak? Matius 2, bentar. Pak Bom. Ya. Saya tambahkan dikit Pak tadi yang Bapak sampaikan tadi yang Yesus diutus kepada domba-domba. Tambahkan dikit Pak supaya lebih memperkaya juga. Jadi Ya, Mas Ibnu, kalau kamu tahu ya nanti kalau kamu baca sejarah ya dan kamu lihat peta, Yesus itu Halo, Pak, Bom. kan menyembuhkan. Sebentar Pak Ya, Timothy, sebentar Ibnu. Pak, sebentar. Ini Guys, saya lagi dengan sebentar. dulu, Ini Pak. enggak, iya benar ini sih pertanyaanmu tadi. Kenapa Yesus mengatakan aku diutus kepada bangsa Israel? Supaya kamu tahu konteks ayat itu. Kenapa sampai dari mulut Yesus sendiri, aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Dan inilah yang sering dikutip oleh siapa yang sudah meninggal itu, yang sudah mualaf itu, siapa yang sudah tua itu, yang dari orang Indonesia itu loh, orang Gorontalo itu, orang Sulawesi Utara. Moko Ginta. Ini Moko Nah, Moko Ginta, Ginta. Nah, Moko. Inilah andal Moko Ginta. Jadi supaya orang juga tahu ya, selain Ibnu ini dan saudara-saudara yang Muslim yang di live chat, kenapa ini sering dikutip oleh Moko Ginta? Yesus itu hanya diutus oleh bangsa Israel. Lihat ya, perjalanan Yesus 3,5 tahun di bumi, paling jauh penginjilannya itu ke daerah Libanon, Tirus atau Sidon sekarang. Dan orang perempuan ini adalah bukan keturunan Yahudi. Kamu paham? Itu lihat konteksnya satu ayat perikop itu. Jadi perempuan Kanaan yang disembuhkan. Nah, penginjilan Yesus itu di luar wilayah Yahudi, itu masuk Tiros dan Sidon. Nah, seorang perempuan ini bukan Yahudi. Bukan orang, jadi semacam orang asing lah bagi Yahudi.
Nah, perempuan ini sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia sanggup melakukan berbagai mujizat termasuk menyembuhkan. Nah, ketika dia datang kepada Yesus, Yesus berkata, aku tidak pantas, katakan dulu loh, ya tidak pantas seorang apa menampakkan anjing garam haram, kira begitu. Nah, tetapi ingat ayat ini, coba baca nanti yang terakhir. Yesus menyembuhkan. Besarlah imanmu. Jadi Yesus menyembuhkan perempuan Kanaan ini. Itu membuktikan bahwa Yesus ya bukan hanya untuk bangsa Israel. Kalau Yesus untuk bangsa Israel, perempuan itu sudah ditolak dan tidak disembuhkan. Tetapi faktanya perempuan Kanaan ini disembuhkan. Jadi Yesus itu untuk seluruh orang, untuk seluruh di luar bangsa Yahudi. Ya karena dahulu kan orang bangsa Yahudi itu eksklusif, di luar dia najis dan kotor dan tidak boleh bersedih. Dan tidak boleh menikah juga di luar dia. Kamu harus tahu memahami loh, gitu loh. Jadi kamu harus ambil konteksnya, sejarahnya. Makanya seperti Moko Ginta dan yang lain-lain ini sering mengutip ini, aku hanya diutus, dan sering kali dan tidak mengerti. Nah di luar itu juga tadi apa disampaikan Pak Bom, ada domba-domba lain juga yang diutus untuk masuk kepada kandang itu. Termasuk semua kita yang ada di Indonesia ini. Ya di luar bangsa Yahudi, bangsa Israel. Seluruh yang ada di bawah kolong langit ini. Dan itu koheren juga Yesus berkata, pergilah memberitakan Injil, baptislah mereka. Ke seluruh bumi, ke seluruh bangsa. Bahkan banyak sekali yang berkata. Ya makanya Yesus berkata, barang siapa, setiap orang, barang siapa percaya kepada yang beroleh hidup kekal, barang siapa, sesungguhnya. Seringkali berkata-kata dalam Injil Matius, Markus, juga Yohanes kata-kata Yesus seperti itu. Jadi kalau kamu hanya mengutip satu ayat ini saja, itu adalah penafsiran yang salah, tidak alkitabiah, seperti Don Ditan tadi dan konco-konconya yang lain. Terima kasih Bapak Mom, Tuhan berkati. Matius berapa? Ibnu. Iya, Matius 2, Pak. Ibnu lagi balas WA. Lagi balas WA, Pak. Jadi dia nggak fokus. Matius 2 ayat 5, Pak. Ya, pertanyaannya apa di sini? Gini aja Ibnu, pesan dari Don Ditan itu sampaikan aja, apalagi setelah itu sekaligus dijawab gitu loh. Kasihan kamu bolak-balik silakan. Ya intinya segini Pak Bom. Saya pikir saya kan udah malam Pak, mau live juga. Nah, udah ini kamu gimana gini. Ini ada di atas ini. Kamu suruh saya buka baru. Iya, gini loh Pak Bom. Yang saya tangkap jadi gini Pak Bom. Karena di Al-Qur'an tidak ada kata-kata kemudian diutus kepada orang Arab itu tidak ada gitu loh Pak. Jadi selalu mengatakan wahai manusia, ya ayuhan nas gitu. Ya ayyuhalladzina amanu gitu kan. Aduh, kamu kasih naik ayat, pertanyaannya lain gimana sih? Iya, jadi gini Pak Bom. Yang saya tangkap gitu loh Pak Bom. Yang saya tangkap bahwa Yesus ini hanya diutus untuk kepada orang Israel. Yang saya tangkap sih itu sih Pak Bom. Intinya sih itu yang saya tangkap gitu Pak. Hah? Bagaimana? Iya, yang saya tangkap dari ayat-ayat tadi semua itu kan. Jadi yang saya tangkap gitu kan. Dan apabila saya membandingkan dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an kan tidak ada kata yang menyebutkan apa diutus kepada orang Arab, tidak ada Pak gitu loh. Mas Ibnu, hello. Kan, sorry, Ibnu. Tadi sudah disebutkan loh, kamu masih belum nangkap. Kalau kamu punya pemikiran seperti itu, sebentar Mas Ibnu. Coba kalau sebentar Mas Ibnu. Kalau kamu ngomong begitu sudah diterangkan tadi, sudah jelas. Coba Pak Matius 28 19 deh. Enggak usah. Ibnu, kau lihat ini Tuhan Yesus bicara nih, kau lihat ini ya. Kita kasih semua tahu ya, bangsa. Nah, biar dulu. Kita kasih dia ini dulu. No, kau baca ini no. Ini tulisan merah nih Yesus yang berkata nih no. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi yang ada di Papua Barat, Manokwari. Inilah aku Ibnu di ujung dunia. Ya, terima kasih Pak. Itu ayatnya Ibnu. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Dadah ya, makasih tuh. Oke, yang lain boleh masuk. Bantu Ibnu. Si Ibnu dan kawan-kawan yang ditangkap doang ujungnya, tapi menyimpulkan keseluruhannya. Nah, gini kawan-kawan ya. Ibnu ini dan kawan-kawannya termasuk Donita. Ya udah live dia. Iya, udah apa-apa. Dia dengar.
termasuk yang mereka ini Donitan, si kambing ini satu nih Aristo. yang biasanya Kayak nama. kayak nama kau masuk sini kayak nama ini nggak pernah baca ayat ini nih. No, ini ya kayak nama ini rusak nih. Saya kasihan lihat si Ibnu itu Pak, jadi Nih. boneka begitu mau Ibnu. gitu. Kau kasih Iya, tahu benar. Donitan kayak nama ya, Pak Kasihan. Bomo baca ayat ini ya supaya tahu. Iya, kasihan. Tadi Pak Bomo baru khotbah. Sengaja Beralat pertanyaan itu pasti Donitan. kan. Jadi begini ya teman-teman ya. Sebelum saya khotbah, saya tahu pasti Ibnu bertanya begini. Saya udah tahu. Makanya saya khotbah, saya ambilkan ayat ini. Ini kalau teman-teman di rumah pasti ikuti tadi saya ada khotbah ayat ini. Nih. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Nah, di sini ayat 26. "Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." No, kalau kambing jadi domba lah. Masa kambing mau sama dengan domba? Kami ini domba ya. Kalau yang Donitan itu kambing, ibaratnya kambing. Kami ini domba. Saya domba, semua yang ada di sini domba. Nah ini ayatnya nih. Nah. Tetapi kamu Kambing itu tidak sudah percaya seruduk. karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, memang Donitan, Kainama, kalian tuh bukan termasuk domba-dombanya Yesus. Makanya kalian tidak diselamatkan. Harus kalian itu masuk salon dulu, dibaptis, masuk salon. Karena bau apa istilahnya belum jadi domba, harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus baru jadi domba. Ya, itu Bau ya. kambing. Ya ini nih. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, kami ini mengenal suara karena kami mengikuti firman Tuhan, melakukan ajaran kasihilah sesamamu manusia. Itulah hukum yang pertama yang sama dengan itu. Di ayat 39. Ya, pertama sayang kepada Allah, kedua sayang kepada manusia. Hukum itu sama derajatnya. Karena Yesus adalah kasih. Ya, ini ayatnya ya, sudah Ibnu ya. Nih, Pak Bom kasihkan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, ini oke ya. Udah ya, kasih tahu Donitan itu ya, belajar banyak lagi ya. Oke. Sabar dulu. Yang mau masuk silakan ya. Bertanya aja. Dari teman-teman dari sebelah kalau mau masuk silakan dari dari yang ingin belajar silakan. Ustadz Kainama punya anak buah kah, Ari kah, siapa kah? Tapi jangan bertanya yang lain-lain ya. Pak Bom, saya tambah dikit Pak, sedikit Ya, aja Pak silakan. Bom. Lanjut, silakan Pak Tommy, waktu Kalau- diberikan. Ya, kalau kita tanya sama saudara-saudara kita Muslim, apakah di dalam dirimu ada Tuhan? Semua sepakat mereka, oh tidak ada. Makanya Yesus tadi katakan, domba-dombaku mendengar suara. Ya, dia tidak percaya bahwa ketika kita bersatu teduh, kita ngobrol dengan Bapa kita sendiri, Iya. ya, kita ngobrol dengan Tuhan, di mana ketika kita lahir baru, kita dilahirkan baru, ya, diberi hati yang baru seperti Yeskiel katakan itu, ya, ditaruh di sana roh yang baru, ya, disitulah roh Allah berdiam diri, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan melalui Alkitab itu. Mereka tidak percaya itu. Ya, coba saya tanya saudara Muslim semua di kolong langit ini, adakah di dalam dirimu Tuhan? Oh tidak ada. Ya, makanya Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suara. Nah, kita boleh mendengar suara Tuhan itu di dalam hati kita. Ya bukan audible ya, tidak. Ya kita mendengarkan suara roh Allah itu. Ya kalau kita peka dengan Roh Kudus itu, ya kita bisa mendengarkan suaranya di lewat firman Tuhan. Dia bisa berbicara kepada setiap orang yang percaya. Karena kita mengenal Bapa kita. Kita domba-domba. Domba itu mengenal gembalanya. Ya dia kan namanya domba, mengenal, tahu suaranya. Itulah Tuhan kita yang adalah roh itu sendiri. Ya, lanjut Pak Momom. Terima kasih Pak. Oke. Pak Rewawa, selamat malam. Baru bergabung nih. Pak Lidra. Ya, salam. Shalom Pak. Ya, Pak Lidra, karena tadi ya. saya udah minum obat Kina,
terus dikasih obat biogesik dari Pak Ciler, obat sakit kepala, nyeri tulang, terus obat amoxicillin saya minum, tambah lagi Ibnu tadi suruh saya minum obat Kalpanax. Hati-hati Pak, nanti keracunan obat Pak. Aduh, Ciler. Tapi manjur kan Pak itu obat yang saya kasih Pak? Palidara Keringatnya saya udah minum, udah nggak baik-baik aja. Keringat itu Pak langsung. Iya. Tapi saya udah beli vitamin Pak, saya kurang vitamin kayaknya, makanya saya beli vitamin makanya kuat. Baru saya makan Kalau musim, silakan. kalau masih pusing itu Pak, thinner. Saya siap thinner. Ada yang kirim kalau Pak Bom pusing minum obat Oskadon. Iya. Ya shalom kawan-kawan semua ya. Udah malam karena baru pulang juga saya. Jadi Dari mana Pak? sampai iya Pak. Ya biasa Pak, urusan banyak. Ya, jadi kalau saya lihat Pak, kan mereka ini orang-orang sebelah ini kan cuman ambil kata-kata itu Pak. Iya, memang Yesus kan berkata, kalau saya lihat dari konteks itu, Yesus itu datang hanya pada domba-domba tersesat bangsa Israel. Karena memang ya tujuan dan tugas Tuhan Yesus ketika turun, ketika menjadi manusia, itu yang pertama kali harus dibenahi ya bangsa Israel, Pak. Karena bangsa Israel ini kan sudah tegar tengkuk ya, melawan terus. Makanya kalau di dalam kita saya analogikan di dalam saya tugas, ketika saya ditugaskan ke dalam satu wilayah, kan saya harus selesaikan dan bereskan di wilayah itu dulu. Karena apa? Berkenaan, karena menyiapkan dan berkenan dengan firman Tuhan hanya turun kepada bangsa Israel kan Pak. Aduh. Kalau Aibon bahaya Pak. Teler. Pasalnya ke Pak Bom. Main pun aduh. Suruh Ibnu lah. Pasal Bom. Jadi begitu Pak, kalau menurut saya karena Tuhan Yesus itu turun hanya kepada umatku bangsa Israel karena memang tujuan utamanya memang kepada bangsa Israel. Itu yang utama dan pertama. Karena apa ya? Firman Tuhan itu hanya kepada bangsa Israel. Makanya ketika bangsa Israel mulai tegar tengkuk ya, mulai berzina, mulai menyembah ilah-ilah lain, Yesus harus membenahi dulu yang namanya bangsa penerima firman Tuhan, karena di luar bangsa Israel tidak akan dipercayakan firman Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mau naik ke surga, mati di kayu salib, baru tugas ke seluruh dunia, amanat agung itu kepada murid-muridnya gitu loh Pak. Jadi begitu, ini mereka cuma ngambil-ngambil bahwa Yesus hanya diutus, kemudian hanya kepada bangsa Israel. Ya mereka terkungkung di situ saja. Otak mereka nggak sampai dengan perkataan Tuhan Yesus yang lain, apalagi amanat agung itu. Kalau saya garis bawahi amanat agung itu, makanya beritakanlah Injil ke seluruh dunia, gitu kan. Itu loh Pak Bom kalau saya. Ya. Oke, yang mau bergabung silakan ya, Pak Ustadz Mimin, kalau masuk aja ya, atau Aditya. Nandar ini tidak mau masuk, Nandar banyak bicara aja Nandar.